Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sudah pada kangen ya dengan suaranya saya Muhammad. Padahal baru kemarin. Ada pemirsa yang mengirimkan tweet ke kami, ke @yusuf_mansur. Ustaz, ditambahin dong bacaannya saya Muhammad. Ya, insya Allah. Kapan-kapan ada satu hari di mana saya Muhammad hanya baca aja dari segmen 1 sampai segmen 3. Oke? Insya Allah mudah-mudahan doain aja. Pemirsa, hari ini kita akan tambahin pelajaran tentang wasilul arham, nyambung silaturahim. Tapi sebelum kita bahas tema kita pada pagi hari ini, insya Allah kita dengarkan kembali lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Syekh Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan kita doa kepada Allah, apa yang didengar dari bacaan beliau bermanfaat buat kita di dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan ada anak-anak saudara yang mau dicetak, dididik menjadi penghafal Al-Quran di pesantren Darul Quran atau di pesantren manapun di Indonesia ini, supaya 20-30 tahun yang akan datang Indonesia dipegang oleh anak-anak kita yang hafizah Al-Quran Al-Karim. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali di Wisata Tian TV. Beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar 2 dari 4 hal yang membuat kita menjadi mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali pemirsa ya. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah afsyus salam. Memberi salam, menebar kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, ketentraman kepada sekeliling kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sebaliknya, bukan menebar salam tapi menebar kebencian, kemudorotan, kerugian. Di mana kita ada pasti ada yang ditipu. Amit-amit, naudzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Yang kedua adalah wa'ad aimut ta'am. Ini juga sudah kita pelajari bagaimana kita memberi makan kepada orang. Nah, kita masuk sekarang ke yang ketiga. Yang ketiga adalah wasilul arham, yakni merajut atau menyambung silaturahim. Ya. Dulu ketika saya mengajar ini, ada seorang sahabat, sebut saja Herman, yang kepengen praktek. Ustaz, saya pengen nih praktekin yang 3. Beri salam iya, kasih makan iya, kemudian nyambung silaturahim iya. Pada suatu saat, pada suatu pagi dia keluar dari rumahnya, terus dia celinguk ngelihat ada orang, ada satu orang jalan. Dia panggil nih orang ini, sebutlah namanya Ahmad. Assalamualaikum Bang Ahmad, gitu kata Herman nih.
Waalaikumsalam. Kemana ente? Nah, ini mau nyari sarapan. Wah, ini masuk sini. Nah, dia praktek itu kan, absus salam. Negor orang termasuk adalah absus salam. Masuk sini. Dia cerita nih, saya pengen ngejalanin yang kedua Ustaz, yakni memberi makan. Dia panggil Ahmad ini, dia suruh masuk. Duduk sini ya. Ente lagi nyari makan kan? Iya benar. Tuh, gak usah nyari makan. Kebetulan di rumah aneh juga lagi masak. Ya, nanti aneh tanya bini aneh sebentar. Ente sini aja, ente makan sama aneh. Udah gak usah mas. Gak usah, nanti aneh nyari makan di luar ya. Udah, kapan lagi ente makan di rumah aneh. Ini ceritanya orang praktek nih. Dan terkandung di antara absus salam dan watimut ta'am adalah nyambung silaturahim. Yang tadinya nggak ada urusan itu Ahmad, sekarang jadi ada urusan silaturahim karena disambungin oleh Herman. Nah, Herman ke dapur. Jadi ini ruang tamu. Ya. Ini dapur mereka. Nah, di sini kamar sama ruang TV. Nah, tamunya di sini. Herman kemudian ke istrinya. Dia nanya ke istrinya, kita masak apa nih? Maksudnya, itu di depan ada temennya ayah yang pengen ayah kasih makan sama dia. Gimana sih masukin orang nggak ngomong-ngomong? Saya ini cuman masak 5 potong ikan cuek gitu. 5 potong ikan cuek kata istrinya. Terus kemudian sayur oyong bening. Cakep nih. Sama sambal. Herman ini punya anak 5 plus istri dan suami 2. Jadi 7 anggota keluarga, komposisi makannya ini 5 potong ikan, terus sayur oyong bening sama sambal. Melihat komposisi ini, kata Herman begini, nah aman. Nanti paling banter kan dia makan 1 loh. Berarti kita masih punya 4. Dihitung nih, ya ilah mau sedekah dia pakai ngitung dulu. Kalau ini orang makan 1, berarti masih ada 4. Doain dah. Nanti yang 4 kan bisa kita bagi-bagi nih buat anak kita semua sama buat kita. Iya deh, kata istrinya. Nanti kita siapin. Pemirsa, apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana kita setelah istrinya ini ngasih Herman Salim makanan untuk ngasih lagi kepada Ahmad tamunya, kita akan saksikan ya setelah yang satu. Alhamdulillah pemirsa, masih kembali di acara Wisata Tian TV. Memang salah satu cara paling efektif dalam menyambung silaturahim ya 2 ini, memberi salam sama kemudian memberi makan. Kembali pada cerita Herman dan Ahmad. Istrinya bilang, ya udah taruhin aja 2 ikan cuek maksudnya. 1 buat ayah, 1 buat dia. Jaga-jaga kalau nanti tamunya nambah gimana? Weh, nggak enak kalau cuma naruh 2 potong di piring. Udah taruhin aja 5-5-nya nggak apa-apa. Masa ya dimakan semua sih? Gitu. Dibawa nih 5 potong cuek sama nasi, sama sayur oyong, sama sambal ke depan si Ahmad. Herman nyendok 1, disandokin ke Ahmad. Herman nyendok lagi 1, dia makan. Ini istrinya ngeliatin dari balik dapur sini. Nih. Sambil berdoa sama anaknya. Berdoa yuk, supaya jangan ada yang nambah. Kalau nambah repot nih. Ikannya cuma 5. Udah. Makan dia tuh ikan cuek nih kan. Mat nih, ente 1 potong, aneh 1 potong. Iya, man, waduh. Pas makan, kata si Ahmad, enak banget nih makanan nih. Herman bilang, iya masakan gini aneh, ya kan, pasti enak. Terus si Herman namanya orang Betawi, pakai bahasa basi sama Ahmad. Pakai bahasa basi dia. Mas, kalau ente emang doyan, ente nambah aja. Ini istrinya bilang, nah, dia pakai nawarin nambah lagi. Kalau nawarin nambah kan di sini tinggal 3 tuh. Ya kan dia udah makan 1, Herman Salim 1, tinggal kan. Berarti kalau dia nambah kan, berarti tinggal 2 nih. Ya elah, si ayang gak inget apa, kita punya anak ada 5. Si Ahmad bilang, bener nih emang boleh nambah. Boleh nambah. Sambil si Herman kan tadi berharap begini, nggak ada cukup 1 aja. Tapi ternyata tamunya emang lapar. Akhirnya tamunya bilang, ya udah deh aneh nambah ya, bismillah ya, nambah. Jelek, ngasih 1,
piring. Kemudian ikan diambil lagi satu, jabret gitu. Nah yang bikin si istri itu di belakang gondok, si Ahmad bilang begini, Man, jangan cuma aneh doang yang nambah, ente juga jebret, 2 piring loh. Ikannya tinggal 2, sekarang tinggal 1. Sebab kata si Ahmad, ente juga makan ikan juga, jadi sama nih, ente 2, aneh 2. Nah, si Herman tuh udah mulai duduknya salah-salah nih. Waduh, gini aneh gimana nih, nggak dimakan gimana? Aduh, si Ustadz ini aneh mau jalanin absus salam, mau jalanin timur ta'am, mau jalanin asul aham. Alhamdulillah, rasanya mah hasilnya adalah dimarahin bini. Dimarahin bini, tinggal 1. Dan Masya Allah pemirsa, subhanallah. Udah tinggal 1 potong ikan cuek nih di piring. Si Ahmad bilang begini. Kalau tadi kan ditawarin. Ya, yang sekarang bilang begini si Ahmad. Man, emang masakan istri ente itu subhanallah, enak banget. Ini ikannya tinggal 1. Aneh habisin ya. Dihabisin sama si Ahmad. Tinggal 1 nih. Bininya langsung ngegeder tangannya. Dia ngegoreng buat anak-anaknya. Dia ngegoreng buat suaminya. Tapi sekarang suaminya memang makan, tapi tamunya yang makan. Nah, lalu apakah Rasulullah berbohong ketika mengatakan bahwa beri salam, tenangin hati orang, kasih makan, sambung silaturahim. Lihat, sekarang ikan cueknya nggak ada. Sayur oyong udah tinggal ampasnya doang. Ya ada sih tinggal sambal, tapi masa iya 5 anak makan sambal doang ya kan? Kita akan lihat lewat tayangan yang berikut ini apa hikmahnya setelah Herman menjamu yang namanya Ahmad ini. Silakan. Kamu udah pulang? Udah. Apaan sekarang ini? Saya ikan cuek sama Bang. Oh iya, Dek. Tadi kan pas di depan tuh, Abang ketemu sama Bang Ahmad. Ya nggak? Jadi Abang ajak aja dia pulang ke rumah buat makan bareng sama kita. Apa? Abang ngajak makan? Iya. Bareng? Iya. Sama kita? Iya. Ya ampun Bang, Abang tahu nggak sih? Ade cuma beli 5 ikan Bang, 5 ikan cuek untuk Abang, Ade sama 3 anak kita Bang. Kalau Bang Ahmad itu udah makan, habis langsung Bang dapat apa anak kita nanti? Makan apa nanti Bang? Tuh, Dek. Dengar ya. Yang mau marah mulu. Nggak pernah dengar tuh. Apa kata Ustaz itu Mansur? Hah? Kalau kita sedekah, ikhlas, ya nggak? Allah pasti ganti. Dan takut. Itu kan kata Ustaz Yusuf Mansur Bang. Tapi buktinya dia nggak pernah lihat buktinya, ada yang diganti langsung sama Allah. Udah, udah. Paling juga dia makan 1-2 biji, udah. Masa, Tapi Bang, Iya, udah. Udah, Nah, jadi, mantap, Lu buat, Apa? Udah tambah lagi. Buset lah. Dia orang nggak pernah pengaruh ya. Gimana coba anak sama bini gua? Makan apaan tuh mereka ya? Man. Ngototin teman. Bang, habisin, nggak apa-apa. Itu kalau dia punya handphone SMS sama aneh gitu. Aneh belum diambil kan? Oh, bisa lu ya, kan ambil aja ya, aja Allah. Iya. Ini ngomong-ngomong, berapa nih belanjaan semua? Ya elah, pakai dikata segala. Udah, apa-apa. Berapa? Murah, Bang. Murah kan ada harganya. Ya elah, cuma 20.000. 20.000? Iya. Ini masakan enak begini? Ini nih, kalau luar lepas, ini harganya bisa 50.000, Mas. Ya, elah. Besok bilang sama bini ente ya. Masak yang model kayak gini lagi. Aneh pamit dulu ya. Itu biasa tuh mantau dan nungguin itu. Iya. Jalan-jalan katanya kacau. Jarang-jarang dia gak pernah main kacau. Gak tau nih kacau apaan. Iya. Dia gak salamin sama bini ente ya. Ntar salamin, besok bikin lagi kayak gini nih. Iya, insya Allah. Bisa kacau. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah pemirsa, ya, saudara sudah lihat tadi di segmen yang sebelumnya, bagaimana kemudian ternyata Ahmad punya duit 100.000, ya toh? Lalu kemudian dia bilang sama Herman Salim, ya, Man, ini ikan cuek itu kan ikan tongkol ya. Ini udah habis nih posisi nih. Posisi udah nggak ada nih, ikan cueknya nggak ada, sayur oyongnya udah nggak ada, sambalnya kebablas habis, ya kan? Ini si Herman Salim yang pengen berbuat baik, ya, menurut kata Allah dan Rasulnya, menurut kata gurunya nih Yusuf Mansur, tapi ternyata dia berhadapan dengan bininya nih. Pada saat seperti itu, saudara tadi lihat tayangannya, ya, ternyata Ahmad ngomong begini, Man, ini bini lu masak ikan cuek enak banget. Ini ikan cuek berapa duit sih? Herman karena dia khawatir bininya marah ya, dia gondok juga gitu. Ternyata ngasih orang tuh nggak gampang. Begitu ngasih orangnya kayak begini, dia ngucapnya sembarang aja, 20.000 gitu. Kalau emang 20.000, gini Man, dikeluarin tuh duit 100.000. Ini ada duit 100.000. Suruh bini ente beli lagi, masak lagi. Antrin ke Ane 1 ikan cuek. Nah, sisanya dari yang 100.000 itu buat bini ente. Subhanallah. Ini kejadian tuh tahun 99, harga ikan nggak kayak sekarang ya kan? Tahun 99. Ya, dan rahasianya pemirsa, saya ada di rumah ini. Saya ada di rumah ini tuh pada tahun 99. Saya ada di rumah ini, menyaksikan, melihat, Masya Allah, kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala punya janji ya, bahwa kalau kita mau nebar salam, ngebahagiain orang, kita mau ngasih makan orang, dan kemudian terkandunglah dia wasilul arham, Allah akan turunkan begitu banyak keberkahan buat kita semua. Saudara-saudara ya, yang tidak punya pekerjaan, kalau saudara hanya main gitar di kamar, ngedap, jelek. Silaturahim, jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan, saudara yang nggak punya jodoh, ya kan? Nggak punya jodoh, main, pergi kemana-mana gitu. Ya, apalagi kalau bisa pakai kawas gitu kan, kayak kawas sablon di belakang lagi nyari jodoh. Wah, itu insya Allah banyak orang berketawa dong ente. Ya, ente mau nyari apa lagi, mau nyari proyek, ya ente bisa silaturahim sama teman-teman. Apalagi sekarang kan udah ada sosial media sosial, sosial media, ada ini, ada itu, ada Twitter, ya kan, bisa dagang, ada Facebook, bisa begini begitu. Udah dimudahkan sama Allah wasilul arham. Dan hati-hati saudara, hati-hati. Mutusin silaturahim adalah termasuk 1 dari 10 dosa besar. Satu rumah antara suami istri silaturahimnya tidak bagus, maka ini akan berkurang keberkahannya. Satu rumah dengan saudara yang lain silaturahmi kurang bagus, akan berkurang rezekinya. Satu rumah dengan rumah yang lain, satu kota dengan kota yang lain, negeri ini, kalau silaturahimnya carut marut, maka insya Allah ada yang berkurang. Sehingga penting sekali kita mengikuti sunnah dari Rasulullah, wasilul arham, sambung silaturahim. Kita sering main, ya. Zaman dulu kan kita bagi makanan tidak hanya terbatas pada saat bulan puasa kan. Kita bikin kacang hijau, kita banyakin sayurnya atau kuahnya, maksudnya airnya. Kemudian kita bagi-bagi kepada tetangga. Begitu kita pulang bawa sirup, bawa susu, bawa apa. Kita datang bawa ikan, pulangnya bawa ayam, ya kan? Subhanallah. Ya. Dulu mah kita punya tradisi kan, kalau kita datang kepada orang punya rumah, kita nggak mungkin pulang tangan kosong. Panizah, yuk. Kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada silaturahim kita yang rusak, melainkan Allah sambung kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan ya Allah, semua pemirsa wisata ASEAN TV pada pagi hari ini merenung dengan siapa silaturahimnya rusak, dengan siapa silaturahimnya kacau, dengan siapa silaturahimnya ternoda. Dan berikan kekuatan kepada beliau-beliau dan mereka semua ya Allah, termasuk pada saya, untuk bisa merajut kembali silaturahim dengan siapa yang sudah pernah rusak, ternoda dan cacat. Mudah-mudahan tersambungnya silaturahim dengan saudara-saudara kami, maka tersambung pula lah rahmat denganmu ya Allah. Rabbi sir warham.
wa anta khairul rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.